Oh, um, 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 um. Tutururururu. Halo malam Mas Malik. Halo, halo malam. Saya lihat sini ya teman-teman ya. Karena HP-nya di sini, laptopnya di sini. Karena laptopnya nge-lag ya. Kalau ini apa? eh Penghuni yang kedua, ya belum rame nih. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini nggak bisa lewat YouTube. Kenapa nggak bisa lewat YouTube? Karena YouTube itu kalau dikonekin StreamYard ini harus nunggu eh, 1 jam atau 1 hari atau 2 hari gitu, baru bisa nyambung ya. Dan saya lupa menyambungkannya, jadi ya live dulu di fanpage Facebook ya. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa menit lagi sampai ramai ya. Em, 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 em. Sebentar ya. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana kita itu menyusun copywriting untuk landing page ya. Halo, halo, malam-malam ada dari Mas Andi Malik, ada dari Mas Hendra Wijaya, ada dari Rocker Kagol, ada dari Ferry Air. Oke. Saya penasaran nih, teman-teman di sini sudah pakai landing page nggak sih atau belum sama sekali ya? Coba tulis di kolom komen dong. Apakah teman-teman sudah pakai landing page atau belum? Wah, lumayan nih, ramai juga ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mohon maaf sebelumnya saya lihatnya di sini ya. Kenapa saya lihatnya di sini? Karena di sini laptopnya, teman-teman, di sini handphonenya ya. Masalahnya kalau saya streaming dari laptop itu laptopnya belum kuat, teman-teman. Jadi ya gitulah. Akhirnya saya pakai ini ya, solusi seperti ini ya. Belum. Oke, oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, kira-kira teman-teman yang belum, kendalanya apa sih sebelumnya? Apakah teman-teman itu nggak tahu bikinnya gimana atau nggak tahu ini apa nyusun copywriting-nya gimana dan lain-lain? Wah, kalau banyak yang belum ini sebenarnya nggak relevan ya saya buat topik ini ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Kok ada template copywriting LP yang siap pakai nggak kok? Biar cepat nulisnya. Kalau template sama landing page-nya sih nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena kan pasti tergantung produknya sih, tergantung bisnisnya juga. Kan nggak bisa disamakan semua ya. Oke, karena ini cukup rame, ini kayaknya ini ya teman-teman. Oke, aku share screen aja teman-teman. Gimana sih kalau pola saya ya nulis kalau saya itu ngerjain copywriting untuk landing page ya. Bentar ya. Ini saya share ke teman-teman. Kalau saya ngerjain copywriting untuk landing page klien itu seperti apa ya? Bentar. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pertanyaan gitu ya. Jadi ya saya juga sering terima teman-teman copywriting ya, project copywriting untuk landing page ya. Sudah kelihatan teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komen. Sudah kelihatan nggak sih? Apakah sudah muncul? Silakan tulis di kolom komen teman-teman. Sudah ya? Nah, kalau sudah, oke nih. Nah, jadi ini adalah pola saya, teman-teman, gimana caranya nulis copywriting untuk landing page. Karena saya banyak terima project itu, terimanya project-project yang copywriting untuk landing page, teman-teman. Kenapa? Karena saya jarang terima kayak copywriting untuk ads, copywriting untuk email, itu jarang. Kalaupun ada, itu sekali
saya terima langsung banyak teman-teman. Kenapa? Karena rate-nya kecil gitu ya. Ini saya fair-fairan aja sama teman ya. Cuman kalau misalkan copywriting, oh kecil tulisannya ya. Sebentar, saya zoom nih. Bentar ya. Kita zoom. Oke. Ini udah mendingan ya kayaknya. Apa sama aja? Atau sudah mendingan ya? Bisa di zoom nggak ya? Nggak bisa ya? Oke, nah ini sudah. Oke, ini kayaknya ke zoom terlalu ini. Oke, nah, ini biasanya saya ngerjain teman-teman ini copywriting untuk landing page. Sebenarnya sama sih kayak yang saya bagikan gitu ya di kelas gitu kan. Cuman ya ini untuk landing page. Nah, landing page itu bedanya apa? Nah, buat teman-teman di sini yang udah nonton video copywriting untuk landing page atau belum, nanti teman-teman bisa nonton lagi. Cuman poinnya adalah landing page itu tergantung tujuannya, teman-teman. Jadi, entah itu tujuannya untuk orang langsung beli, atau tujuannya itu untuk orang daftar email gitu kan. Jadi, dalam landing page itu kita harus memberikan informasi yang sekiranya bisa mendukung copywriting kita gitu kan. Nah, ini contoh apa aja sih yang saya tanyakan untuk menulis copywriting untuk landing page ya. Kebetulan ini produknya adalah sate babi gitu teman-teman ya. Ya ini klien saya, sate babi makanan gitu kan. Nah, apa aja yang saya tanyakan ke klien saya tanyakan yang pertama usia target marketnya berapa gitu kan. Ya di kisaran 20 sampai 55 gitu kan. Pria dan wanita ya. Jadi saya tahu bahwa sebenarnya ini udah terlalu jauh sih teman-teman. 20 dan 55 itu kan antara generasi milenial dan ada kolonialnya juga gitu kan. Jadi ya bahasanya akhirnya saya ya pakai bahasa Indonesia aja, jadi nggak bisa pakai bahasa yang terlalu gaul gitu ya. Lalu di sini saya juga tanya lokasinya di mana gitu kan. Ya, kebetulan lokasinya di Surabaya. Terus pekerjaan mereka, ya pekerjaannya di sini dia menargetkan orang-orang yang karyawan dan ibu rumah tangga ya. Lalu biasanya mereka beli Pinkpok itu kenapa? Jadi Pinkpok ini nama ini ya, nama brandnya dia ya. Ya karena ya dia bilang bahwa oh ternyata kelebihannya dia ini sate babi lain itu bumbunya cuma kecap manis aja. Kalau Pinkpok itu ada bumbu khasnya beda dari sate babi lain. Oke, kita udah tahu bahwa dia punya keunikan sate bumbunya itu beda dengan sate babi lain gitu kan. Oke, lalu apalagi keunikan pingpoknya dibandingkan yang lain? Oh, dagingnya besar, terus bumbunya ya beda gitu kan dengan yang lain. Gaya bahasanya mereka mau seperti apa? Oh, contohnya mereka mau gaya bahasanya informal ini kan. Lalu mereka punya masalah apa kalau beli sate babi atau produk babi lain? Nah, ini saya nggak tahu ya, ini dia asumsi atau benar-benar validasi, cuman dari data yang saya dapat dari klien, itu kebanyakan sate babi lain itu dagingnya keras gitu ya, nggak juicy gitu ya. Juicy itu kayak, ya itulah teman-teman ya, ya yang gigit bisa krenyes gitu lah ya. Lalu rasa sate babinya itu manis-manis aja gitu kan, sementara rasa sate babinya berbeda. Cuman di sini saya melihat teman-teman bahwa dia itu kurang spesifik gitu kan. Jadi kurang spesifiknya apa? Contohnya seperti ini, bumbu khasnya itu beda dengan sate babi lain. Nah, bumbu khas ini kan agak ambigu kan. Jadi nanti saya ada tanya dia, bumbu khas yang kamu maksud itu apa? Agar lebih spesifik gitu nulisnya. Karena kalau kita bilang bumbu khasnya beda, itu kan orang nggak paham kan. Yang membuat beda itu apa? Nah, itu yang kita harus detailkan ya. Lalu mereka punya masalah ini udah, lalu ya mereka harapan mereka apa sih kalau mau makan babi ya? Mereka ingin cobain daging babi yang juicy gitu ya, sama bumbunya beda. Lalu harganya berapa? Harganya 90.000, isi 10 piece. Lalu selama ini proses penjualan, sosial media yang mereka pakai apa? Nah, ini saya sudah teman-teman, ini proses saya ya, saya nggak tahu kalau proses teman-teman gimana, tapi ini proses saya kalau menulis copywriting atau land base. Nah, setelah saya tanya semua ini ke klien, saya mulai melakukan riset teman-teman ya. Risetnya seperti apa ya? Seperti dijelaskan di modul ya. Jadi ya cek sosial media, lalu cek iklan orang lain, lalu cek artikel, dan saya menemukan kalau pola saya seperti ini teman-teman ya. Saya menemukan kata-kata yang sering dipakai orang ketika mereka itu makan sate babi ya. Contohnya seperti ini, super duper pol ya. Ini saya sering saya kalau nemuin kata-kata seperti ini itu biasanya di
selebgram teman-teman, di selebgram atau food blogger ya kalau makanannya. Food blogger yang mereka itu sering review makanan. Jadi saya coba cari kira-kira kosakata apa yang sering mereka pakai ya. Nah, saya menemukan seperti ini teman-teman ya. Ada ini ya, gurih, ada wena, ya, ada hoje, ada potongan daging nggak medit, mantul, sorry, mantul, premium, udah dibumbui, nampol, nggak ngecewain, dan lain-lain. Nah, kalau pola saya sih, saya tulis semuanya dulu. Jadi nanti ya kita bisa ini sesuaikan kosakatanya kan. Terus di sini saya juga tanya gitu kan, yang tadi dia bilang bahwa sapinya beda gitu kan. Nah, yang bikin beda itu apa? Nah, saya akhirnya ulik lebih dalam gitu kan. Bahwa saya menemukan dia bilang sate babinya ini kasumba gitu kan. Lalu dia punya bumbu racikan khas, rasanya manis seger, dan ditambahin sambal mata. Nah, kalau sudah menemukan seperti ini, baru saya coba menyusun copywriting untuk landing page-nya, teman-teman ya. Dan elemen-elemen apa aja yang saya pakai, elemen-elemennya itu kadang saya juga memperhatikan landing page orang lain, mereka itu pakai elemen-elemen apa ya. Dan elemen-elemen ini banyak ya. Jadi anatomi copywriting itu kan kalau teman-teman sudah nonton videonya kan ada headline, isi, dan call action. Di mana isi itu kan juga terbagi menjadi tiga kan. Ada empathy, ada offer, ada social proof. Nah, itu dipakai yang mana? Itu dipakai elemen-elemennya itu tergantung dari produknya, teman-teman. Kalau misalkan produknya makanan itu nggak terlalu panjang sih biasanya. Makanan itu juga lebih mengedepankan visualnya. Sementara kalau produknya edukasi itu kan seperti kelas copywriting itu bisa lebih panjang. Jadi ya tergantung produknya juga ya. Lalu di sini ya ini saya juga ini ya. Jadi kalau saya itu menulis copy teman-teman itu saya ini riset dulu kosakata apa yang sering sering digunakan baru kita rangkai sih. Seperti itu ya. Di sini saya suka meriset gitu kan. Diolah dengan dan dipadukan. Jadi ini saya asal nulis, teman-teman. Baru nah di sini saya baru ngerangkai elemennya kan. Jadi oh, saya mau pakai ini. Di bagian awal ada foto dan headline. Lalu ada VSL, jadi video sales letter. Lalu ada penjelasan produk, lalu ada offer, benefit, testimoni. Seperti itu ya. Baru di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini saya mulai ngerangkai elemen-elemennya gitu kan. Jadi kalau saya sih memberikan klien gitu ya, headline-nya itu saya selalu kasih beberapa pilihan teman-teman ya. Ini ada satu lagi cuman ya, kehapus teman-teman headline-nya. Jadi saya pilih kamu mau apa? Misalkan mau pakai headline yang ini, khusus Anda yang belum pernah dipuaskan dengan lezatnya sate babi gitu kan. Atau yang kedua ini, rasakan lezatnya sate babi kasumba yang tidak akan terlupakan gitu kan. Ya udah akhirnya dia milih yang ini gitu kan. Lalu di bagian sini kita kasih foto, lalu di bagian sini call to action. Nah, di bagian sini penjelasannya. Jadi saya buat kata-kata seperti ini. Pingpok bukan sekadar sate babi biasa. Pingpok diolah dengan potongan daging babi juicy yang jumbo dan dilengkapi dengan racikan bumbu kasuba sehingga memberikan kelezatan sate babi yang tidak terlupakan gitu kan. Lalu di sini foto produk, di sini harga ya, start form Rp 9.000 per tusuk, minimum order 10 tusuk, di sini call to action. Lalu di sini kalau teman-teman perhatikan di sini garis, garis ini memudahkan editor teman-teman untuk mengetahui kalau ini section yang beda. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat kan, di sini section yang beda, di sini seksinya beda. Section yang beda ini juga memudahkan mata orang untuk lihat bahwa ini udah topik yang beda gitu kan. Nanti aku kasih tunjuk preview landing page-nya teman-teman ya. Oh di sini saya kasih ini apa kelebihannya pink pork ya. Potongan daging nggak pelit, dagingnya utuh bukan dicincang atau digiling, rasa bumbu yang manis dan segar, pengolahan bumbu dan lain-lain ya. Lalu di bagian sini garis lagi artinya section lagi. Lalu di bagian sini yuk simak apa kata mereka. Di bagian sini saya kasih foto testimoni. Lalu di bagian sini section lagi. Di sini penutup. Lalu di bagian terakhir selalu ada FAQ, teman-teman. Umumnya dalam landing page seperti itu ya. Nah, ini aku kasih contoh landing page Pinkpok yang udah didesain itu seperti apa, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi ini aku ubah tampilan HP dulu deh. Nah, ini teman-teman. Jadi ya nanti editornya itu bentar ya. Kok jelek banget iPhone X. Oh, bentar ya ini. Nah, ini ya.
Jadi desainnya tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan teman-teman bisa lihat di sini ada garis kan, yang tadi saya kasih garis. Nah garis ini memudahkan di editor untuk tahu bahwa oh ini section yang beda gitu kan. Lalu di sini logo, di sini penjelasan, di sini foto produk. Nah di sini harga, call to action, testimoni. Dan testimoninya ini saya berupa ini ya apa video ya. Testimoni di sini video, lalu di sini juga ada testimoni lagi berupa teks. Di sini ada penutup, WA, dan FAQ. Ya, sesimpel itu sih kalau misalkan copywriting untuk landing page ya, apalagi produknya makanan ya. Nah, baru kalau sudah selesai ini, baru kita tes teman-teman konversinya kayak gimana. Seperti itu kalau saya nulis copywriting untuk landing page. Beda halnya kalau misalkan copywritingnya untuk kelas copywriting. Jadi kalau kelas copywriting ini saya nggak buat riset seperti ini, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya sudah tahu mau nulis apa gitu kan. Jadi ya beda cerita kalau teman-teman perhatikan elemen-elemen copywriting di kelas landing page ya. Oke. Oke, sebentar ya. Saya kasih tunjuk teman. Kalau kita bedah sama-sama ya. Saya buka notepad dulu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom ini ya, kolom question ya, kolom chat ya maksud saya. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Ataupun teman-teman ada yang mau di-review landing page, copywriting landing page-nya itu nggak masalah. Nah, teman-teman tulis aja, nanti kita review sama-sama ya. Oke, lalu di sini saya kasih headline gitu kan. Headline di bagian atas. Oh, ada video, ada call to action. Di bagian sini apa? Nah, di sini saya ini kan problem identify. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton, nanti teman-teman ini ya, paham gitu ya. Saya ini ngomong apa sih maksudnya. Ini saya udah jelaskan banyak di video copywriting untuk landing page teman-teman dan anatomi copywriting ya. Nah, kalau mau di-review, tulis saja ini domainnya ya di kolom chat, nanti aku buka ya. Problem identify kan di sini masalahnya mereka apa aja. Lalu di sini saya kasih empati gitu ya. Jadi empati berupa story saya. Oh di sini, nah di sini saya sebenarnya di sini juga ini teman-teman ya. Saya besar-besarkan masalahnya ya. Jadi di sini ada problem identify lagi. Lalu di sini baru saya masuk ke offer saya kan. Jadi penawaran saya ya. Fitur, offer, fitur. Nah, di sini baru benefitnya ya. Offer, benefit. Oke, di sini baru testimoni. Jadi sebenarnya menulis copywriting untuk landing page itu nggak sesulit itu teman-teman kalau teman-teman paham elemen-elemennya ya. Oke, nah di sini juga social proof ya. Di sini social proof ya, social proof. Anggap diliput media gitu ya. Nah di sini udah efek. Udah sesimpel ini copywriting saya, elemen-elemennya untuk kelas copywriting teman-teman. Jadi dalam teman-teman itu menulis headline, menulis copywriting untuk landing page itu, kalau teman-teman sudah paham elemen-elemennya, ya udah nanti tinggal paham elemennya, lalu dirangkai kata-katanya gitu ya, mau menulis apa gitu kan. Jadi ya sesimpel ini teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah paham elemennya ini, nanti lebih mudah teman-teman untuk menulis kopinya sih. Seperti itu ya, dan itu dikembalikan ke ini teman-teman, apa semua dikembalikan ke produk dan jasa teman-teman gitu ya, panjang atau pendeknya ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke beda ini ya, beda copywriting landing page ini ya, pertama dulu.
Yang pertama ada dari dibimbing.id. Oke, mari kita buka ya. Dibimbing.id. Bentar ya, saya preview dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Lagi loading. Sambil menjawab pertanyaan ini dulu deh. Kalau tidak punya testimoni bagaimana? Maksudnya itu produk baru jadi belum laku. Kalau belum punya testimoni, itu coba minta testimoni sama teman dekatmu. Jadi coba aja kasih produknya gratis, terus minta reviewnya. Menurut kamu ini produknya gimana gitu kan? Terus kalau mereka udah kasih testimoni, ya minta ini boleh nggak saya capture gitu kan? Lalu saya taruh di landing page gitu mungkin atau saya promosiin. Ya kalau dia bilang boleh ya udah apa-apa gitu kan. Cuman kalau mereka dikasih produk gratis, ya sebenarnya harusnya mau aja gitu kan. Seperti itu ya. Oke, ini saya baca dulu ya. Di bimbing.id. Ini pernah dites nggak konversinya berapa persen? Nah, saya penasaran nih buat teman-teman. Teman-teman yang mau di review ini, apakah sudah pernah mengetes ini apa konversinya? Selamat datang, rintis masa depan karir yang lebih baik bersama kami. Oke, di bimbing ID mendukung penuh para pemilik growth mindset untuk selalu mengembangkan. Oke, berkarir. Oke, lihat layanan or service. Video course. Sebentar ya teman-teman, saya baca dulu ya. Ini udah cakep sih websitenya ya. Dari desain juga udah cakep, bersih gitu ya. Jadi ya orang juga nyaman bacanya. Jadi desain itu juga pengaruh ya teman-teman ya. Walaupun saya juga pernah melihat desain yang jelek pun bisa bagus hasilnya. Oke. Ini sebenarnya lebih ke ini ya, bukan landing page ya. Ini lebih ke website ya. Karena ini kan official page-nya kan. Oke sih kalau dari saya. Di bimbing.id ini udah cakep, desainnya juga udah cakep. Oke. Masalahnya ada di mana? Oke sih kalau dari aku. Um, Oke, nggak ada kritik dan saran. Kalau dari aku, coba kita baca chatnya. Cara melihat konversinya bagaimana kok? Cara melihat konversinya ya harus diiklanin sih. Jadi ya ini Ya kita nggak bisa ini kan menilai kan kalau misalkan nggak ada datanya gitu kan. Apakah dari penulisan ada yang kurang kok atau butuh elemen yang perlu ditambahkan? Oke. Ini di bimbing.id sebentar ya. Mentor Talks, Video Course, Bootcamp, Advanced Class Organization. Menurutku gini sih. Kenapa layanan kami di sini dan sebelah sini itu ada lagi? Apakah memang seperti itu? Ini kan sama ini kan double nggak sih? Mentor Talks, di sini ada Mentor Talk lagi. Lalu di sini ada video course, di sini ada video course lagi. Kenapa nggak langsung aja? Jadi di sini dihilangkan.
Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Karena ini kan sama nggak sih? Coba nanti dijawab ya. Kak Fadil. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi dari ini. Mana tadi? Sebentar ya. Ini. Ya betul. Ini lebih ke website sih karena dia itu keseluruhan ininya kan. Wah, ini panjang banget ya. Sebentar. Bisa saya copy nggak ya? Ini gimana cara kopinya ya? Oh. Wah, ini gimana cara kopinya ya? Sebentar ya. Kita harus tulis manual nih. Di sini saya nggak bisa copy ya. Wait. Ya udah ditulis manual aja ya. Coach remi.insius.com/landing page/promo/UMI2. Oke. Kau cara menemukan ide bikin headline gimana ya? Cara menemukan ide bikin headline itu bisa mulai dari masalah atau harapan market sih. Jadi headline itu kan juga ada 13 jenis ya. Ya itu tinggal dipilih aja mau pakai headline yang mana ya. Oke, kita lihat dari landing page-nya ya. Seni mengenal diri UMI yang otentik atau original. Ini udah pernah dites nggak? Siapa tadi namanya? Kak Remi. Apakah konversinya sudah pernah dites, sudah pernah diiklankan? Hmm, 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 hmm. Oke, kalau ini pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau seperti ini itu kalau saya melihat warnanya itu ini sih agak nggak enak dibaca mata gitu kan karena terlalu terang banget gitu kan. Apalagi fontnya ini kalau bisa itu jangan terlalu mepet-mepet seperti ini. Bisa dikasih image ya. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Karena ini tampilan HP kalau orang kebanyakan ya, ataupun saya juga ya, mayoritas kalau sudah melihat tulisan seperti ini itu udah malas baca gitu. Kenapa malas baca? Karena udah terlalu banyak kayaknya ya. Jadi ya ini bisa nanti di mungkin di lebih pendekin ya, atau dikasih enter ya, atau dikasih image di tengah-tengah sini. Jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Seni mengenal diri UMI yang otentik atau original. Daftar sekarang. Oke. Kalau headline-nya, ini saya sebagai orang awam ya teman-teman. Sudah tapi hasilnya nggak bagus. Nah, kalau headline-nya itu saya sebagai orang awam, saya nggak tahu gitu kan. Seni mengenal diri yang otentik atau original. Nah, ini maksudnya apa gitu kan? Maksudnya, apakah saya bisa belajar tentang mengenal diri di sini, ataukah apa gitu ya? Saya juga belum paham ya. Atau mungkin di sini bisa langsung aja digeser ke atas gitu kan. Mengenal diri itu efeknya apa? Bisa aja dijadikan headline-nya gitu kan. Sudah seberapa jauh kamu mengenali dirimu gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi headline gitu kan. Sehingga orang akan penasaran, lalu di sini kasih gambar, di sini kasih call to action, baru di sini dikasih berdasarkan penelitian gitu kan. Jadi headline-nya bukan seni mengenal diri ini. Karena kalau misalkan saya baca seni mengenal diri seperti itu headline-nya teman-teman, itu jujur saya kurang paham gitu kan. Ini maksudnya apa mengenal diri ya? Bentar, saya cas dulu ya. Oke. Nah, oke. Oke, itu yang pertama. Jadi headline-nya kalau menurut saya bisa diganti. Di sini di bagian paling atas ditulis aja langsung. Jadi seberapa jauh kamu sudah mengenal dirimu, kasih image,
kasih daftar sekarang, baru di sini langsung ditulis berdasarkan penelitian, beberapa hal berikut ini sangat berkaitan dengan self-awareness. Oke. Untuk warna sih, kalau saya lebih prefer jangan pakai kuning seperti ini deh. Saya bukan orang desain ya teman-teman, jadi kurang paham ya. Jadi buat teman-teman yang punya mata desain nanti bisa tulis. Cuman kalau saya sih, saya nggak seberapa suka sih dengan warna kuning seperti ini karena ini ya terlalu kontras dan bikin kita itu nggak enak bacanya. Nah, di sini juga bisa dikasih bullet point sih. Jadi bullet point itu yang ini ya teman-teman ya, garis-garis gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar lebih enak orang bacanya. Yaitu misalkan keyakinan diri, strip, kreativitas, strip, kemampuan mengambil keputusan, strip. Jadi lebih enak kan bacanya kan dibandingkan yang seperti ini ya. Nah, dengan kata lain semua hal itu oke. Seni mengenal diri itu ternyata langka. Oke. Di sini kalau bisa dikasih gambar sih lebih bagus sih. Jadi penelitian yang dilakukan Dokter Paca itu bisa ditulis aja di sini. Jadi capture dari mana, masukkan di sini aja. Jadi biar nggak terkesan kayak kita itu hanya mengada-ngada gitu kan, tapi ada buktinya. Ya, oke, oke. Untungnya seni mengenal diri itu bisa dipelajari. Oke. Nah, ini ya tips buat teman-teman ya. Kalau misalkan satu landing page teman-teman, itu pastikan hanya ada satu call to action teman-teman ya. Di sini, nah ini kita lihat ya. Di sini kan call to action lain kan. Nah ini call to action lain kan. Kalau misalkan kamu ingin menjelaskan sesuatu di landing page, ya udah jelaskan di landing page, jangan diarahkan ke tempat lain gitu kan. Jadi jangan ada tombol website, tombol Instagram, itu akan mempengaruhi konversi teman-teman. Kenapa? Karena orang bisa pindah ke tempat lain kan. Padahal yang kita mau adalah mereka harus daftar sekarang atau mereka harus beli sekarang. Itu sebabnya dalam satu landing page itu pastikan satu call to action teman-teman ya. Satu copywriting itu satu call to action. Kalau seperti ini kadang itu orang bingung gitu kan, tambah penasaran ya ini website apa sih, ini Instagramnya apa sih, malah mereka nggak jadi daftar sekarang gitu kan. Padahal yang kita mau kan ya mereka daftar sekarang gitu kan ya. Jadi ya satu copywriting, satu call to action ya. Workshop BLA yang khusus melatih seniman UMI. Oke. Nah, di sini juga bisa kasih benefitnya deh. Belajar seni mengenal diri yang otentik. Nah, terus kenapa gitu kan kalau mereka bisa mengenal diri? Oh, di atas sudah dijelaskan ya. Ini kan ya. Keyakinan diri, oke. Atau bisa seperti ini, otentik itu seperti apa? Belajar seni mengenal diri yang otentik. Nah, otentiknya itu seperti apa? Biar otak manusia itu dapat gambaran gitu. Kalau seperti ini, saya juga belum paham nih, otentik itu seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan. Ini juga tulisannya itu nggak kebaca loh jadinya. Coba ya kita lihat ya. Jadi, karena background-nya itu seperti ini. Bentar ya. Jadi ya hal-hal seperti ini yang teman-teman bisa hindari gitu kan. iPad coba. Nah, nah di sini kan. Ini mengganggu sih teman-teman. Kalau menurut saya ya, ini background-nya itu menutupi warnanya. Jadi kalau bisa background-nya polos aja, jangan ada efeknya seperti ini. Kalaupun ada, itu bisa lebih digelapin. Jadi tulisannya itu bisa lebih kelihatan, teman-teman. Di sini testimoni, oke, apa aja isi workshop, oke, dinamika pelatihan, oke, 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 oke. Oke, kalau recapnya dari aku pertama, dari segi desainnya, jadi ada beberapa poin-poin yang susah dibaca. Lalu yang kedua, pastikan satu
satu landing page, satu call to action. Jadi di sini ini bisa dihilangin aja, kunjungi website, kontak WhatsApp, dan lain-lain. Fokuskan mereka untuk daftar sekarang. Jadi daftar sekarang ya daftar sekarang gitu kan. Jangan dikasih call to action lain teman-teman. Jadi nanti mereka malah kemana-mana gitu kan ya. Seperti itu ya. Oke, semoga membantu Kak Remi. Kita lanjut lagi dari arago.id ya. Wah, menarik banget nama domainnya. Sepatu anti manja. arago.id / sepatu anti manja. Oke. Makasih sudah review sama-sama. Minta tolong ikut di review kok. Oke. Kita review satu-satu ya teman-teman ya. Nah, harapan saya sih semoga teman-teman dapat gambaran gitu ya tentang ini ya, apa. Oke, sebentar loading ya. Kok kalau buat LP Koko Andreas kisaran berapa ya fee-nya? Oke, ini aku kasih gambaran ya buat teman-teman ya. Jadi kalau saya itu LP sekaligus hosting, domain, copywriting, optimasi konversi, pemasangan pixel, dan lain-lain, itu saya patok di angka 1,7 teman-teman. Itu kalau saya sih. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ada job gitu ya untuk bikinin landing page, ya itu teman-teman bisa kasih rate segitu. Nah, rate segitu itu apa aja isinya? Isinya kalau saya itu dari hostingnya, hosting, lalu domain.com ya sekitar 200 ribuan, lalu apa lagi ya? Lalu saya juga outsource ya. Jadi saya desain itu nggak saya desain sendiri teman-teman ya. Dulu sempat saya desain sendiri, cuman karena nggak cukup waktunya, akhirnya saya outsource ke orangnya. Jadi ya itu kalau saya sih teman-teman ya. Oke, kita balik lagi di sini. Arago.id, the new sticker, cocok buat diri lu yang anti manja-manja klub. Oke, mantap banyak original barangnya. Mantap hanya original barangnya, kualitas harganya. Oke, ini kayaknya kurang pas deh kualitas harganya gitu ya. Atau bisa diganti deh yang seperti ini ya. Mantap bahannya, original barangnya, ramah di kantong harganya. Nah, itu kan lebih enak ya daripada kualitas harganya ya. Maksudnya kualitas harganya itu apa, orang kan kurang paham ya. Oke, bisa COD. Oke, ambil promo sekarang juga. Oke, intro sepatu anti sepatu anti manja Kusatura. Karena sepatu ini khusus bagi orang yang bekerja keras yang memiliki kendala seperti. Oke. Set. Yang nggak bikin duit mana, jadi nggak pusing tampil elegan setiap hari. Bahan premium terbaik di kelasnya dengan varian warna, desain khas yang membuat lu tampil. Oke, ini udah dites nggak konversinya dari siapa yang tadi? Kak Mulia. Apakah masih ada orangnya? Apakah sudah pernah diiklankan dan dilihat konversinya? Oke. Nah ini sebenarnya sih saya penasaran ya teman-teman. Ada orang itu yang kadang itu FAQ-nya ditaruh paling bawah, ada yang kadang nggak ditaruh paling bawah seperti ini ya. Nah, saya awalnya itu teman-teman, nah sudah pernah hasilnya gimana? Saya awalnya itu berpikir bahwa FAQ itu harus paling bawah ya. Ternyata pas saya lihat ini ya apa landing page lain yang memang udah proven, ternyata FAQ-nya itu nggak selalu ditulis paling bawah dan konversinya bagus-bagus aja gitu kan. Jadi ya saya berpikir ulang bahwa FAQ ini nggak harus selalu ditaruh paling bawah ya, disesuaikan teman-teman ya. Tapi kadang konsumen suka nanya harga dan lain-lain. Oke.
Oke, kita review ya. The new sticker cocok buat diri lo yang anti manja-manja klub. Oke, manja-manja klub itu kayak gimana sih maksudnya? Untuk karyawan gitu mungkin atau untuk pekerja kantoran atau apa gitu mungkin. Sepatu anti atau memang itu namanya ya. Jadi gimmick brandnya gitu ya. Karena sepatu ini khusus dibuat bagi orang-orang yang bekerja keras. Oke. Oke. Nah, ini aku menemukan kayak kurang pas sih Kak Mulia ya. Bekerja keras, apa hubungannya bekerja keras dan orang-orang bekerja keras itu memiliki kendala seperti cari kado, menambah koleksi. Nah, itu apa hubungannya? Kayaknya masih kurang pas sih. Orang yang bekerja keras kan ya nggak ada mereka nggak punya masalah tentang cari kado kan atau menambah koleksi kan. Nah, ini mungkin bisa diganti yang lebih ini mungkin lebih pas gitu ya. Misalkan mereka ingin cari yang awet gitu kan. Jadi ya mereka nggak perlu ini kan, mereka nggak perlu beli-beli lagi dan mereka bisa hemat waktu gitu kan. Nah, itu masih lebih pas ya. Foto produk, oke. Nah, kalau ini optional sih teman-teman ya, pilihan ya. Kalau preferensi sih, kalau saya itu lebih suka sepatunya itu ada modelnya sih teman-teman ya. Jadi nggak terkesan seperti katalog ini aja ya. Jadi kayak lebih hidup gitu ya. Oke, answer solusi. Solusinya adalah sneakers anti macam-macam klub yang nggak bikin jadi nggak pusing lagi tampil elegan setiap hari. Bahan premium terbaik di kelasnya. Nah, dengan teman-teman menggunakan kata-kata superlatif seperti ini ya, seperti terbaik, terbaik, terampu ya, ter apapun gitu ya, itu sebaiknya didukung dengan data teman-teman ya, daripada teman-teman itu menulis terbaik ya seperti yang ada di modul ya. Cobalah teman-teman itu mengganti kata-katanya. Apa yang membuat sepatu kamu terbaik? Misalkan dijahit dengan apa gitu misalkan atau dilem menggunakan apa misalkan. Nah, itu bisa dijabarkan sih daripada kita hanya bilang terbaik. Seperti itu ya. Desain khas yang membuatku tampil beda di atas rata-rata. Oke. Oke, itu. Oke, apalagi? Warna tersedia. Oke. Nah, ini juga ya. Kualitas produksi terbaik dalam negeri. Apa yang membuat sepatu kamu bisa dibilang terbaik? Nah, itu yang harus ini sih. Nah, kalau menurutku sih ini ya, teman-teman ya. Kenapa ada banyak yang tanya harganya? Karena harganya kamu tampilin paling bawah. Jadi mungkin mereka itu nggak tahu harganya ya. Jadi harga sih kalau menurut aku cobalah harganya itu diganti, dipindah di bagian sini mungkin, di sini ya, atau di bagian di sini. Ini juga oke. Karena harganya udah terlalu bawah ya. Mungkin orang-orang nggak baca ya. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga menjawab Kak Mulia, semoga membantu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. asiawhiteskin.co.id ya. asiawhiteskin.co.id. Oke, sebentar. Um, mm, 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 mm. Oke. Oke, teman-teman ya, ini loading. Lah, kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa websitenya? asiawhiteskin.co.id. Ini nggak bisa. Ini ya Kak Reza ya. Nanti boleh cek ulang deh. Oh, ASEAN. Oke. Nah, tips yang pertama ini bisa ditambahkan SLL-nya aja teman-teman ya. Jadi ya biar terlihat profesional ya. Maklum suplemen kecantikan. Wah, produk-produk suplemen ini udah pernah dicek konversinya nggak? Dari Kak Kak siapa ini? Kak Reza udah pernah cek konversinya apa belum? Maklum suplemen kecantikan tren 2021 anti abal-abal. Wow.
Nah, ini headline-nya sangat fenomenal banget ya. Jadi ya, kalau kita menggunakan headline-headline seperti ini tuh harus hati-hati juga teman-teman ya. Karena ya harus bisa bertanggungjawabkan ya. Nah, di bagian sini teman-teman itu ininya apa videonya itu bisa ditaruh di sini aja sebelum di call to action-nya. Terus ini kan sudah ada call to action di sini. Ya kenapa di sini kasih call to action lagi? Sebenarnya nggak usah sih. Jadi kalau ada call to action floating seperti ini, ya mengambang seperti ini, ya udah ini nggak usah dihilangkan aja. Harusnya sih seperti itu. Jadi nggak terkesan double gitu teman-teman ya. Aku akan coba tebak siapa kamu. Oke, kamu seorang brand. Oke, oke. Hmm, kalau saya sih, menurut saya teman-teman ya, itu kamu bisa ganti yang seperti ini sih. Sekarang aku akan tebak lagi tentang kegelisahan. Nah, kalau kita bilang kayak tentang kayak kita ya, otak manusia itu kan egois ya. Jadi mereka kan nggak peduli tentang kita gitu kan. Mereka peduli tentang dirinya sendiri. Nah, dengan kamu menggunakan kata-kata seperti sekarang aku akan tebak, itu kayak terkesan itu kayak kita itu sotoy teman-teman gitu ya. Jadi ya apa sih kayak sok tahu gitu kan. Tapi beda halnya kalau kata-katanya seperti, apakah kamu sering mengalami masalah seperti ini? Nah, itu berbeda dengan halnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi, ya kalau saranku sih bisa diganti ya. Jadi, langsung aja tanya ke mereka dan fokus ke mereka, bukan fokus ke diri sendiri. Lalu, sebaiknya itu problem identify di bagian atas sini, teman-teman ya. Di sini baru kita bilang bahwa target pasar gitu kan. Karena di sini itu saya belum paham poinnya, teman-teman ya. Terus kenapa gitu kan, kalau misalkan saya marketing gitu, ya memang kenapa gitu kan. Jadi ya orang kadang nggak paham gitu, ini maksudnya apa ya. Oke, problem identify ini bisa di paling atas saja. Lalu pengen bikin suplemen sendiri apa? Oke, oke. Nah, terus di bagian sini itu bisa ditaruh bawahnya aja di sini. Social proof di bawahnya aja kan. Ini coba teman-teman lihat polanya ya. Jadi misalnya nih, saya pernah sudah baca nih, oh iya ini iya iya saya banget. Tapi saya lihat sini, ini maksudnya apa ini kan? Saya juga bingung gitu kan. Apa ini ada ISO, ada halal. Ya ini mungkin buat teman-teman ini menjadi social proof gitu kan bahwa bisnis kita udah punya sertifikasi ini. Cuman kadang itu nggak paham gitu kan orang kalau misalkan dari problem identify dari mereka seperti ini, terus langsung scroll image seperti ini gitu kan. Jadi ya flow-nya itu kayak ini teman-teman, alurnya kayak bingung orang ya. Bisa aja langsung di sini ya, tenang, jangan panik, ini dia solusinya. Oke, nah di sini juga ada miscommunication sih. Ini dia solusinya. Solusinya apa? Kan belum dijelaskan. Tiba-tiba langsung bikin produk yang berkualitas tinggi dan lain-lain seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu di bagian sini kalau kamu bikin suplemen kecantikan di sini, kamu bisa brand Anda menjadi terkenal dan banyak diperbincangkan. Oke, aku ini kalau saya jujur kurang tahu teman-teman ya bisnis maklum seperti ini. Cuman di sini brand Anda, di sini bisa dikasih social proof juga deh. Apakah sudah ada yang membuktikan bahwa brandnya itu bisa jadi terkenal dan lain-lain? Seperti itu ya. Nah, kalau di sini baru nyambung gitu kan, kenapa kamu harus membeli ini? Oke, nah ini oke juga. Tapi kan bonus spesial untuk pemesanan bulan ini. Oke, nah bonusnya itu bisa ditulis juga sih. Bonusnya itu bonus apa ya? Oh, bonusnya ini ya maksudnya. Oke, oke, itu aja dari saya. Semoga ini ya menjawab ya. Semoga memberikan insight ya. Kak Resa apa aja yang bisa dioptimasi lagi ya. Seperti itu. Lalu lanjut lagi ya teman-teman ya. Saya ini ya cepetin ya supaya nanti ada teman-teman yang lain kebagian juga ya. Jadi ya
Ya saya harap dengan sesi seperti ini nanti teman-teman bisa dapat gambaran lah ya. Kalau saya melihat gitu ya sebuah copywriting di landing page itu apa aja sih yang menjadi poin-poinnya ya. Bentar, refi.wordpress.com. Oke, catatan harian seorang introvert. Oke, ah, ini, ini sebentar ya. Oke, oh ini lebih ke website ya. Oke, here the inspiration. Oke. Wah, ini bukan landing page nih, Kak. Ini masih banyak ini ya, hal-hal yang lain ya. Yang kita review sih di sini landing page ya. Jadi ini kan masih seperti website utama. Seperti itu ya. Ya, um, 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 um. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Bagi Anton ini, oke. Nah, ini saya juga bingung apa yang mau direview, Kak. Karena ini kan bukan ini ya, apa, landing page ya. Karena dalam satu landing page itu ada satu tujuan, teman-teman. Jadi kalau seperti ini kan, ya seperti website gitu. Jadi orang ya bisa mengarah ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi ya kita nggak bisa mengoptimasi seperti itu sih kalau dari saranku. Jadi nanti bisa buat satu landing page khusus aja. Yang itu yang dari sana baru kita nanti bisa koreksi sama-sama ya. Oke, semoga menjawab. Oke, ini yang terakhir ya kayaknya. Dari Alexander Karya. Wah, ini panjang juga ya. Sebentar ya. Saya tulis Alexander fotostudio.com/store /new/promo. Oke, nggak bisa ini busnya. Oh, new promo /Alexander. Hah? Oh, ini bentar. Oke. Oke. Mari kita review, teman-teman. alexanderfotostudio.com. Oke. Hai semua bisnis. Oke. Hai semua pebisnis online shop, apakah kamu... Nah, kalau yang pertama dari saya itu dari desainnya, Pak. Ini saya nggak tahu ya, apakah dari laptop saya atau kalau dari HP berantakan nggak ya? Kalau berantakan yang bisa dibenerin ini sih, ini apa, susunannya ya. Terus ini teman-teman ya, ini juga poin penting. Dalam tahun-tahun itu menulis, ini ya, ada yang namanya teknik apa gitu ya. Jadi otak manusia itu lebih mudah kalau polanya itu F seperti ini teman-teman ya. Kalau seperti ini itu susah bacanya. Jadi bisa dirapikan aja langsung rata ke kiri aja. Jadi jangan rata ke kanan ya. Orang susah bacanya ya. Seperti ini ya. Oke, pusing cari. Ini bisa dikasih tanda tanya ya. Jadi pusing cari fotografer yang bisa buat foto produk.
Lebih menarik dari kompetitor, tanda tanya ya. Lalu pusing cari vendor, tanda tanya, seperti itu ya. Sekarang kamu nggak usah pusing lagi. Oke. Kalau untuk font ya, ini saya nggak tahu juga kalau misalkan tampilan handphone gimana. Cuman untuk font, kalau saya pribadi bisa lebih dibesarin. Jadi lebih terlihat teman-teman ya. Sekarang kamu nggak usah pusing lagi, karena di Alexander Photo kami siap membantu. Foto fashionmu jadi keren, berkelas, dan mewah. Berkelas dan mewah, tapi tapi biaya yang kami siap membuat foto produk fashionmu jadi keren, berkelas dan mewah, namun tapi nggak memerlukan tapi uh, ini nanti bisa diganti deh kosakatanya yang lebih pas gitu ya. Tapi biayanya juga terjangkau gitu kan. Tap, uh, atau seperti ini bisa lebih better ya. Fashionmu jadi keren, berkelas, mewah, dengan biaya yang sangat terjangkau gitu kan. Itu masih lebih oke karena ini saya baca sih kurang pas ya, berkelas dan mewah, namun biaya yang amat terjangkau. Booking sekarang dan dapatkan diskon dengan 63% lebih. Harga spesial. Oke. Yuk simak kata Ricardo. Ini sih ditulis aja langsung ya. Simak apa kata simak apa kata Richard Ricardo setelah memakai jasa foto produk dari sini misalkan. Jadi di bagian sini nggak usah dihilangin aja. Jadi kamu tag Instagramnya ya lalu dijelaskan di sini ya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah orang ini sudah terkenal banget ya. Kalau memang orang ini sudah terkenal banget, nggak usah ditulis sih. Seperti itu ya. Jadi ya, ya nggak apa, nggak usah ditulis. Oke. Oh ini foto-fotonya dia ya. Siapa Alexander Foto? Alexander Foto. Nah ini juga ini ya kalimatnya kurang pas ya. Alexander Foto cabang Tang City Mall sejak tahun. Nah ini kan juga kurang pas ya. Bisa diganti seperti ini. Alexander Foto berdiri sejak tahun 2013 dan dikenal sebagai studio foto untuk calon pengantin dan keluarga yang mendapatkan yang Alexander Foto dikenal sejak Alexander Foto sudah berdiri sejak tahun 2013 dan dikenal sebagai studio foto untuk calon pengantin dan keluarga yang ingin punya foto profesional dan mewah. Tap, eh, namun tetap oke. Sebentar saya ulangi lagi ya. Ini agak kalimatnya kurang pas sih. Alexander Foto sudah berdiri sejak tahun 2013 dan dikenal sebagai studio foto untuk calon pengantin. Itu titik gitu misalkan ya. Lalu bisa dikasih enter lagi. Tidak hanya calon pengantin, Alexander Foto uh, juga dikenal sebagai studio foto untuk keluarga yang ingin memiliki foto profesional, namun tetap uh, namun tetap memiliki harga yang terjangkau gitu ya. Itu masih lebih oke sih di zaman yang serba mahal ini ya. Nah ini bisa dihilangin aja deh di zaman yang serba mahal ini. Kayak terlalu terkesan ini sih muter-muter gitu. Sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami menghadirkan paket foto terbaru untuk. Nah, ini bisa sebenarnya bisa dipendekin sih kalimatnya, Kak. Jadi nggak terlalu muter-muter ya. Khusus masa pandemi COVID seperti ini, kami menghadirkan paket foto terbaru untuk para pebisnis fashion online shop. Nah, itu langsung bisa dijelaskan aja paket foto terbarunya apa ya.
Lalu setelah dijelaskan, baru ditulisin dengan tim fotografer dan editor yang sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Foto produk fashion Anda akan terlihat lebih profesional dan menarik. Seperti itu ya. Alexander Photo Studio. Nah, ini juga oke, social proof-nya. Cuman ini saya nggak tahu ya kalau tampilan handphone seperti apa. Cuman di bagian sini itu desainnya sih bisa lebih maksimalin ya. Apalagi ini kan, kalau misalkan kakak di sini ingin menampilkan image profesional, tentunya desain itu juga sangat mempengaruhi ya. Seperti itu ya. Oke, oke. Di sini juga kurang pas sih kata-katanya. Tapi bila kamu booking sekarang, kamu akan mendapatkan ini bisa diganti aja. Tapi bila kamu booking sekarang, kamu akan mendapatkan potongan harga Rp 680.000. Seperti itu ya. Booking sekarang dan total benefitnya oke. Extra charge Rp 100.000. Oke. Oke. Nah, ini saya penasaran. Ini pernah diiklanin nggak, Kak Alexander? Lalu kalau udah pernah, konversinya sampai berapa ya? Oke, seperti itu ya. Oke, semoga menjawab. Jadi ada beberapa sih poin-poin yang bisa dibenerin. Yang pertama dari sisi desain, dari sisi ini ya apa penempatan teksnya gitu ya. Jadi seperti ini kan. Ini kayak membuat orang itu kurang nyaman bacanya. Kalau misalkan teksnya terlalu banyak seperti ini. Ada beberapa kata-kata itu yang bisa sebenarnya dipendekin. Seperti itu. Oke, em, oke itu aja dari aku teman-teman. Namun diganti dengan gak sih? Coba yang mana tadi ya? Namun diganti dengan gak sih maksudnya? Namun tetap memiliki harga yang sangat terjangkau. Namun tetap memberikan harga yang terjangkau. Nah, ini masih lebih oke sih daripada namun tetap terjangkau. Ini kayak masih ada kalimat yang kurang pas gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Oke, tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman. Kita akhiri live class kali ini dan ya itulah live class teman-teman tentang sebentar ini saya hilangin dulu. Tentang gimana sih cara kita itu menulis copywriting untuk landing page, teman-teman ya. Intinya adalah landing page itu ada banyak hal yang dioptimasi ya, nggak hanya tentang copywriting-nya aja, tapi tentang speed website-nya, lalu tentang desainnya, lalu tentang apa ini ya apa struktur kalimatnya dan bagaimana agar landing page kamu itu nyaman dibaca mereka. Nah itu hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Lalu baru dari elemen-elemen apa aja yang kita pakai dan kalau sudah seperti itu, ya baru kita tes saja konversinya, hasilnya gimana. Walaupun saya juga pernah menemukan teman-teman copywriting landing page yang desainnya itu nggak seberapa bagus gitu ya, cuman 3 warna aja, tapi konversinya bagus teman-teman. Padahal produknya produk premium ya. Kenapa? Karena permainan kata-katanya juga sangat bagus teman-teman ya. Itu nanti kalau saya ketemu, ada filenya, saya sempat screenshotin semua, itu nanti saya share ya buat teman-teman ya. Itu juga punya konversi yang terima kasih banyak Pak sama-sama ya. Itu juga punya konversi yang ya cukup fantastis ya. Dan itu eh, apa ya ini aja teman-teman mengakhiri live class kita kali ini buat teman-teman yang tadi di review semoga bisa membantu ya. Jadi semoga teman-teman bisa melihat kalau saya itu mereview landing page ya itu dari apa aja sih yang saya perhatikan ya. Seperti itu ya dan memang kalau misalkan eh,
dalam teman-teman memilih kalimat, ya, memilih kosakata itu memang harus diperhatikan teman-teman agar nggak ada makna-makna yang kurang pas gitu kan. Kenapa? Karena komunikasi lewat kata-kata teman-teman dan komunikasi langsung seperti ini itu kan berbeda kan. Jadi kalau misalkan orang baca kata-kata itu apa orang kalau baca kata-kata itu kan nggak semudah ini ya, bisa jadi orang itu punya persepsi lain kan kalau kita misalkan salah tulis ya. Jadi ya, itulah poin-poin yang harus diperhatikan teman-teman. Makanya penting untuk kita itu membaca ulang landing page-nya ya. Mungkin juga bisa diberikan penjelasan mana yang web, mana yang landing page. Jadi simpelnya seperti ini, kalau website itu dia punya ini ya, berbagai macam pilihan, jadi berbagai macam option. Kalau landing page itu hanya satu pilihan. Jadi satu tujuan. Ini aku kasih contoh ya, agar lebih gampang dapat gambaran deh. Sebentar ya, lagi loading teman-teman. Oh. Nah ini ya, saya share screen lagi ya teman-teman ya. Wah telat aku kok, nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya. Nah, kalau seperti ini, ya ini website teman-teman. Jadi ya official page-nya punya kita gitu ya. Ini saya ambil dari nikojulius.com ya. Seperti ini ya. Kalau landing page, ya landing page itu bagian dari website teman-teman yang punya satu tujuan tertentu gitu kan. Jadi ya bedanya seperti itu ya. Kalau landing page apa ya? Landing page itu kayak kelas copywriting gitu kan. Kelas copywriting yang teman-teman daftar ya, atau kelas landing page ya itulah kelas landing page, kelas Instagram organik. Ya itulah perbedaannya teman-teman. Jadi simpelnya itu website itu punya berbagai macam tujuan dan website itu kayak officialnya kita. Sementara kalau landing page itu yang hanya punya satu tujuan teman-teman. Seperti itu ya. Oke, dan itu aja teman-teman mengakhiri live class kali ini. Thank you banget teman-teman. Dan live class kita teman-teman akan diadakan setiap minggu ketiga dan minggu keempat teman-teman. Jadi nanti saya juga akan blast info ke teman-teman ya. Karena banyak yang terjebak antara web dan LP. Benar. Jadi gampangnya sih seperti itu ya teman-teman. Kalau ibaratnya itu web itu kayak rumah, ya kayak rumah kamu. Ya, rumah itu kan banyak bagiannya ya, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang tamu, dan lain-lain. Kalau landing page itu satu ruangan aja gitu ya. Jadi kamar, ya kamar aja gitu kan. Tujuannya kamar mandi, ya mandi gitu kan. Jadi satu tujuan gitu ya. Sementara kalau website itu kayak rumah gitu kan. Jadi ya ada banyak kan. Kamu bisa ke kamar mandi, kamu bisa ke ruang makan dan lain-lain. Ya, jadi bedanya sih seperti itu, teman-teman ya. Tentunya juga susunannya juga beda gitu kan, dimana kalau landing page itu kan susunannya untuk konversi kan, untuk memberikan informasi tertentu. Sementara kalau website ya berbeda, teman-teman ya. Itu kan officialnya kita, gitu ya. Jadi itu aja teman-teman mengakhiri sesi kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton live class kali ini dan sampai jumpa di live class minggu depan. Pastikan teman-teman juga yang nonton live class ini namun belum join komunitasnya di grup Telegram, teman-teman bisa join karena nanti di sana kita juga banyak diskusi teman-teman ya, dan beberapa hari lagi saya juga akan update teman-teman video tentang bongkar copywriting gitu ya. Jadi yang seperti tadi, kita beda-beda copywriting, itu nanti saya akan bentuk dalam video, dan saya tambahkan di modul sehingga teman-teman nanti bisa akses berulang-ulang gitu ya. Jadi nggak hanya di live class ini, tapi di modul juga ada. Harapan saya adalah ketika teman-teman menonton video bongkar-bongkar copywriting itu, teman-teman bisa dapat banyak gambaran dan dapat mencari banyak ide lah untuk teman-teman itu menulis copywriting. Karena yang saya perhatikan teman-teman selama ini, salah satu hal yang menarik dalam copywriting adalah kita itu mencari idenya. Jadi ide-ide yang kreatif, ide-ide yang membuat ide-ide yang baru, ide-ide yang segar gitu kan. Dan itulah yang akan teman-teman pelajari di video bongkar copywriting ya. Thank you teman-teman, selamat malam dan stay safe, sehat selalu.